sebetulnya sih saya kan merespon pertanyaan dari teman-teman media. Ada dua jenis pertanyaan atau berita yang sebetulnya menarik pada hari ini. Pertama tadi wacana bahwa Pak Jokowi itu berpotensi menjadi ketua umum Partai Golkar pasca atau ya katakanlah setelah lengser lah dari posisi presiden. Nah, yang kedua, Mas Bambang Susatyo itu sudah menyebut wacana 4 nama sebagai calon ketua umum. Pertama dirinya sendiri, kemudian Airlangga Hartarto yang ketua umum sekarang, kemudian Agus Gumiwang Kartasasmita, singkatannya AGK. Kemudian yang keempat itu adalah Bahlil Lahadalia. Kalau yang dirinya sendiri itu berdasarkan dia saja atau berdasarkan dia? Ini pernyataan dia. Tapi ini sebetulnya kan ada hasil survei atau apa gitu? Enggak. Ini kan sebetulnya kan sesuatu yang wajar bisa diterima. Pertama kan sebelum ini di Munas yang lalu nama dia juga disebut. Udah masuk ya. Ya, dan yang kedua dia kan juga punya posisi di pemerintahan ya sebagai ketua MPR. Kalau tiga yang lain adalah menteri. Nah, tapi kalau yang ditanya saya bilang calon kuat ya itu kalau konteksnya Mas Bambang Susatyo itu harus ditambah satu lagi, yaitu Gibran Rakabuming Raka. Nah, termasuk juga ketika ada lontaran atau pertanyaan apakah Pak Jokowi akan maju ketua umum Partai Golkar, menurut saya yang lebih wajar, lebih bisa diterima dan secara kalkulasi politik lebih masuk akal itu adalah Gibran Rakabuming Raka gitu. Nah, kenapa Gibran? Pertama, Partai Golkar ini sendiri kan sebagai partai yang ideologinya disebut sebagai karya dan kekaryaan, itu ingin selalu menjadi bagian dari pemerintahan, ingin menjadi bagian dari eksekutif. Karena kalau dia menjadi bagian eksekutif, dia bisa berkarya. Kalau cuman bagian dari DPR, dia cuman berwacana. Nggak sesuai dengan namanya. Nggak sesuai dengan namanya, golongan itu karya kan? Golcan namanya. Nanti golongan wacana. Golongan wacana, itu maksud saya begitu. Iya, nih saya kira teman-teman Partai Golkar nanti senang ini mendengar proposisi dari kita ini. Anda itu kalau cuma di parlemen, Anda namanya harus diubah jadi Golkar golongan wacana. Anda golongan karya harus masuk dalam pemerintahan eksekutif. Nah, kecenderungan itu sudah dibuktikan oleh track record Partai Golkar yang ya dari zaman Orde Baru, zaman reformasi selalu menjadi bagian dari pemerintahan. Nah, yang kedua, Partai Golkar itu bukan cuma ingin menjadi bagian dari pemerintahan dalam pengertian ingin punya kaki di kabinet, tetapi dia akan mengejar akses yang tertinggi di pemerintahan. Kalau bisa presiden, kalau nggak bisa ya wakil presiden. Dan itu presidennya balik lagi sudah terjadi pada tahun 2004 yang lalu. Tahun 2004 itu Pak Yusuf Kalla begitu terpilih sebagai wakil presiden, rame-rame lah istilahnya didukung oleh pengurus Partai Golkar menjadi wakil presiden ya. Dan ya lepas dari misalnya kontribusi peran dari Pak Akbar Tanjung pada tahun 2004, pemilu 2004 dan sebelum itu yang berhadapan dengan isu-isu kontra Orde Baru misalnya gitu, kontra Golkar misalnya ya, dan berhasil membawa kemenangan Partai Golkar, ternyata kan orientasi dari teman-teman Partai Golkar ini lebih ke depan ketimbang ke belakang. Kalau ke belakang, terima kasih, gitu. Kami menghargai. Gitu. Tapi kalau bicara ke depan, kita ingin berbuat lebih banyak, lebih baik, gitu. Jadi ya itu yang menjelaskan kenapa Pak JK itu akhirnya dipilih lah dalam Munas tahun 2004 atau 2005 itu untuk menjadi ketua umum Partai Golkar. Nah, Mas Gibran ini kan nggak lama lagi akan dilantik jadi wakil presiden. Dan dalam konteks itu saya mengatakan Gibran adalah pilihan yang lebih mengena secara logika ketimbang Pak Jokowi. Ya, teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Partai Golkar merupakan partai terlama di Indonesia dan partai ini sedang diperebutkan di tahun 2024 ini. Nah, siapa saja yang ingin menjadi ketua umum Partai Golkar? Ya, ada beberapa tokoh yang ingin atau diisukan untuk menjadi ketua umum Golkar, yaitu ada di antaranya Pak Jokowi dan juga Gibran. Nah, apakah Pak Jokowi dan Gibran bersaing untuk memperebut kursi sebagai ketua umum Golkar?
Maka teman-teman silakan menjawabnya bagaimana pendapat Anda. Akan tetapi sering diisukan bahawa Pak Jokowi nantinya akan menjadi Ketua Umum Golkar, bergabung dengan Golkar. Begitu juga dengan Gibran yang diisukan bakal menjadi Ketua Umum Golkar. Ya, teman-teman, ya, Partai Golkar ini adalah salah satu partai yang sedang diincar sebagai kendaraan politik, ya, termasuk Presiden Jokowi ya mengincar Golkar supaya nanti ketika lengser dari jabatannya sebagai presiden, maka dia sebagai Ketua Umum Golkar, bahkan dia diisukan akan menjadi ketua dari beberapa koalisi. Ya, kenapa Golkar ini menjadi incaran? Karena suara Golkar di tahun 2024 ini yang melejit naik, di mana Golkar pada tahun 2019 hanya sekitaran 11%, dan di tahun 2024 ini Golkar mencapai 15%, dan diisukan ya hampir sama dengan PDI Perjuangan jumlah kursi yang didapat Golkar ya di tahun 2024 ini. Dan nanti ketika direlkon ya Golkar ini ya memiliki jumlah kursi di parlemen lebih banyak daripada PDIP, maka tentu ya Partai Golkar memiliki posisi yang sangat cantik, yang sangat strategis sebagai ya ketua DPR. Ya, teman-teman, kita lihat bagaimana dengan 6 bursa calon ketua umum Golkar ini yang sering diisukan. Ya, 6 bursa calon ketua umum Golkar jelang Munas 2024, termasuk Jokowi dan Gibran yang diisukan merapat. Ya, termasuk di sini Jokowi dan Gibran, apakah keduanya bersaing untuk memperebut kursi ketua umum Golkar? Ya, sederet nama muncul dalam bursa calon ketua umum Golkar jelang Munas 2024. 4 tokoh senior Golkar mencuat ditambah 2 pendatang baru, yakni Jokowi dan Gibran. Berikut ini 6 nama yang masuk dalam bursa calon ketua umum Golkar selengkapnya. Nah, ini beberapa nama, teman-teman, ya. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Susatyo atau Bamsud mengungkapkan nama-nama yang berpeluang maju sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Pemilihan Ketua Umum Partai berlambang pohon beringin ini bakal dilangsungkan saat musyawarah nasional Munas Partai Golkar akhir tahun ini. 3 nama yang disebut Bamsud adalah kader Golkar yang saat ini menjabat sebagai menteri di kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ya, ada Pak Airlangga, kemudian ada Pak Agus Gumiwang, kemudian ada Pak Bahlil, kata Bamsud, dan saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Jumat 8 Maret 2024. Kemudian Airlangga Hartarto yang juga Ketua Umum Partai Golkar saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Nah, sementara itu Agus Gumiwang Kartasasmita adalah Menteri Perindustrian, sedangkan Bahlil Lahadialia adalah Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Ya, selain ketiga nama di atas, 1 kader lainnya yang disebut Bamsud berpeluang menjadi calon ketua Golkar adalah dirinya sendiri. Ya, ada setidaknya santer 4 suara yang muncul di permukaan yang akan bertarung di forum Munas tahun ini, ujarnya. Nah, teman-teman, ya, beberapa nama yang disebut tadi adalah pembantu dari Presiden Joko Widodo, dan Pak Jokowi dan Gibran termasuk yang diisukan masuk di dalam Partai Golkar. Dan ini menjadi polemik di Partai Golkar, ya, para elit Partai Golkar, karena ya kenapa Gibran dan juga Pak Jokowi bisa diisukan, padahal ada aturan yang mengatakan bahwa ya seseorang yang bisa menjadi Ketua Umum Golkar itu harus menjadi kader dulu minimal 5 tahun. Itu persyaratan yang harus ditaati. Dan disinilah diuji bagaimana kekuatan hukum atau aturan yang ada di Golkar. Apakah dengan adanya Pak Jokowi maka hukum itu bisa direvisi atau tidak? Nah, ini menjadi tanggung jawab bagi para kader yang lain, ya, seperti yang disampaikan oleh Luhut Binsar Panjaitan juga, bahwa
Jangan biarkan orang lain untuk mengatur kita sendiri. Ya, biarlah kita sendiri yang mengatur kita sendiri, Partai Golkar maksudnya. Dan siapakah yang dimaksud oleh Luhut Binsar Panjaitan itu? Ya, tentu ya Pak Jokowi dan juga Gibran, karena mereka berasal dari PDI Perjuangan. Kemudian Ketua MPR ini juga ditanya tentang kemungkinan nama Presiden Joko Widodo masuk dalam bursa Ketua Umum Partai Golkar sebagaimana digadang-gadang akhir-akhir ini. Namun ia enggan menjawab dan meminta hal itu ditanyakan saja kepada Presiden Jokowi. Nah, teman-teman, kita lanjut. Hanya saja dirinya menegaskan bahwa Partai Golkar terbuka apabila Jokowi bergabung sebagai kader. Sebagaimana posisi Ketua Umum kami, maka kita sebagai partai terbuka menerima siapa saja, tegasnya. Sebelumnya beredar kabar angin yang berembus bahwa Jokowi ingin merebut Partai Golkar sebelum lengser dari Presiden RI. Ya, isu ini mencuat usai Jokowi bersitegang dengan Partai PDIP karena perbedaan sikap di Pilpres 2024. Ketua Dewan Pembina Badan Pemenangan Pemilu Bapilu Partai Golkar Idrus Marham menilai hingga kini belum ada pembicaraan peluang Jokowi jadi Ketua Umum Partai Golkar di internal partai berlambang pohon beringin itu. Ya, hanya saja ia menjelaskan tentang Munas sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi di Partai Golkar, Munas Golkar. Nah, teman-teman, kita menunggu Munas di akhir tahun ini Partai Golkar mengadakan hal itu. Apakah dengan adanya Presiden Jokowi nantinya maka aturan di Golkar bisa ditiadakan atau direvisi, karena di dalam aturan Golkar jelas mengatakan bahwa ya, dan juga beberapa orang juga menyatakan bahwa harus menjadi kader dulu minimal 5 tahun. Dan tentu ya Presiden Joko Widodo ya tidak mungkin ya melalui jalur tersebut, pasti ada jalur yang lain, karena kalau melalui jalur tersebut maka sulit bagi Jokowi karena waktunya sangat lama sekali. Oke, teman-teman, berikan komentar Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.